Langsung saja Mas Adi, apa sih yang dinanti ditunggu dicari oleh masyarakat Jawa Timur ini? Apakah kemudian background latar belakang, faktor ke-NU-an masih menjadi sebuah yang dicari yang begitu kuat, yang begitu khas yang dinantikan oleh warga Jawa Timur? Ya kalau ditanya ke warga Jawa Timur secara umum ya soal siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka akan pilih, mereka idolakan, mereka suka, ya tentu adalah gubernur dan wakil gubernur yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi apa? Misalnya akses terhadap dunia kerja, akses terhadap pendidikan semakin mudah, kesehatan dan bisa mengurangi kemiskinan. Nah baru kemudian ada faktor yang keempat atau kelima yang menurut saya juga penting, ya memang harus terafiliasi dengan NU. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa sepanjang pilgub di Jawa Timur pasti ada variabel-variabel yang bersinggungan dengan NU. Ketika Pak Dekarwo misalnya maju yang kedua kalinya kan wakilnya adalah Gus Ipul yang dianggap sebagai representasi dari politik kaum Nahdlin. Ataupun ketika Bu Hovifah maju wakilnya adalah Emil Dardak yang dianggap sebagai representasi politik dari kelompok nasionalis karena Emil Dardak adalah Demokrat. Jadi irisan-irisan ini sebenarnya akan tetap berlaku di 2024. Tinggal dipilih misalnya siapa yang calon gubernurnya, kalau dia bukan NU maka wakilnya dari NU. Jadi langgam dan fatsun politiknya per hari ini itu dalam benak pemilih di Jawa Timur belum berubah, Putri. Secara total belum berubah. Tapi overall bagi saya, calon gubernur dan wakil gubernur yang diinginkan oleh warga di Jawa Timur, saya kebetulan orang Jawa Timur, Madura di sebelah sana, memang berharap betul bahwa soal problem tentang kemiskinan, problem tentang akses terhadap pekerjaan itu adalah potret di mana keinginan pemilih itu paling utama. Itu nggak peduli mau NU, mau tidak NU, apapun judulnya, itu adalah problem yang kemudian masuk listing yang saya kira harus menjadi prioritas. Saya salah Mas Adi, tapi kalau kita lihat pada saat Pilpres kemarin, calon yang memiliki latar belakang NU malah suaranya kalah dengan 02 di Jawa Timur. Kalau bagi saya ada pengecualian, NU di Pilpres kan terbelah banyak. Ada yang ke Muhaimin Iskandar dan Anies banyak, kemudian ada yang ke Prabowo Gibran juga banyak, ada yang ke Ganjar dan Mahfud juga banyak. Jadi fragmentasinya memang cukup terbelah secara ekstrim di 2024. Tapi dalam pilgub memang ada kecenderungan kalau ada tokoh dan figur sentral NU itu kemudian relatif dianggap sebagai representasi. Kenapa misalnya Hovifah relatif memenangkan pertarungan misalnya di Pilgub Jatim beberapa waktu yang lalu? Karena Bu Hovifah prosesnya panjang ya, penetrasi dan dukungan politiknya di kalangan Nahdlin juga cukup luar biasa, Putri. Meski pada saat yang bersamaan ada tokoh NU lain, tapi representasi politiknya tidak terlampau kentara. Oleh karena itu bagi saya, siapapun yang maju, NU dan tidak NU, ini pasti menjadi variabel penting yang pasti diperhitungkan. Tapi di atas segala-galanya, kalau ada tokoh non-NU, dia populer, diterima, daya akseptabilitasnya tinggi, termasuk dia disukai, bukan tidak mungkin akan dimunculkan, tinggal cari wakilnya dari kalangan NU. Jadi nasionalis, NU dan nasionalis, ini adalah irisan dalam beberapa pilgub yang menurut saya di Jawa Timur seringkali masih memunculkan calon yang kuat dan selalu menang dalam pertandingan. Baik, terakhir juga kesempatan kepada para narasumber lainnya, 3 narasumber lainnya untuk memberikan pernyataan penutup dari Pak Syarif Hasan terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tentunya siapapun yang akan didukung oleh rakyat Jawa Timur, tentunya yang paling penting adalah bagaimana agar rakyat di Jawa Timur itu bisa sejahtera. Kemungkinan saya setuju ya menyangkut masalah kemiskinan, ya kemiskinan dan pengangguran itu adalah 2 isu yang sentral, dan dengan demikian itu akan menjadi salah satu pertimbangan kuat untuk menentukan pilihan ke depan. Nah, lagi-lagi juga hal yang lain, kalau itu bisa dapat meningkat, maka tentu income per kapita rakyat Jawa Timur itu akan semakin meningkat, dan itulah yang menjadi fokus sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat Jawa Timur. Nah, adapun faktor pendorongnya, faktor penguatnya, yaitu mudah-mudahan ya ini sudah terbukti bahwa Hovifah yang dari NU punya historis kedekatannya dan merupakan juga kader dari NU, saya pikir itu juga sangat menentukan ke depan, dan itu adalah harapan rakyat Jawa Timur. Nah, penetrasinya adalah ada Emil Dardak yang sudah pengalaman 5 tahun menjadi wakil gubernur, dan kelihatannya juga prestasinya sangat bagus, dan kami melihat sangat cocok dengan
dengan gubernur, maka tentu ini ada merupakan pasangan yang sangat didambakan oleh rakyat Jawa Timur. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Baik. bangsa dan Baik. rakyat Jawa Timur. Ya. Kita harapkan itu. Oke, Pak Ya. Rizky, silakan Pak Rizky. Ya, karena ini penutup saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan Ketua Umum di dalam penyerahan rekomendasi kepada Ibu Gubernur itu final dan itu sudah jelas disampaikan bahwa sebelum pemilu 2024 Februari kita sudah menyerahkan rekomendasi kepada calon Gubernur Jawa Timur periode berikutnya untuk 2 periode kepada Ibu Hovifah Indar Parawansa. Nah, tentu komunikasi antar partai-partai yang nantinya akan mengusung itu berkaitan dengan wakil gubernurnya. Ini lagi-lagi akan disampaikan kepada calon gubernur tentunya dengan Ibu Hovifah mana yang paling nyaman beliau, tapi tentu ada strategi-strategi bagaimana memenangkan pasangan yang akan datang. Bahwa PAN mengusung calon di dalam calon wakil gubernur yang akan kita sodorkan pasti, dan itu sudah disampaikan juga oleh Pak Zulkifli Hasan di dalam proses acara itu di depan partai-partai politik pada saat itu. Dan ini tentu kajiannya tidak akan berhenti, seperti saya sampaikan ini ada kaitannya dengan pilkada di tingkat kabupaten kota, komunikasi lintas partai, dan saya kok merasa bahwa ini insya Allah tidak berhubungan juga dengan proses konstelasi pilpres yang lalu, tapi ini akan menjadi sebuah epicentrum baru pembicaraan lintas partai, karena dominasi yang ada di dalam Jawa Timur ini tidak sama persis dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Di sini saya sudah sampaikan awal bahwa PKB, PDIP merupakan partai dominan, merupakan komunitas yang sangat kuat yang ada di Jawa Timur. Saya kira juga akan mewarnai proses politik di tingkat lokal di Jawa Timur, tapi sekali lagi semuanya bergantung kepada proses pilkada yang secara serentak dilaksanakan bersama dengan kabupaten kota Jawa Timur. Penegasan saya cuma itu, insya Allah PAN istiqomah, tidak akan kemana-mana, kita mendukung Ibu Hovifah Indar Parawansa pada periode yang akan datang. Baik, selanjutnya yang terakhir yang sudah menyiapkan calon kuat yang akan menantang Ibu Hovifah, Pak Huda, silakan penutup singkat, Pak Huda, silakan. Ya, PKB memastikan akan berkompetisi dalam Pilgub, mengusung kader terbaik kita, baik kader internal maupun eksternal. Tadi disebut ada beberapa nama, ada Gus Salim, ada sebagian Gus yang lain juga, termasuk kita juga menyiapkan kader perempuan. Kelihatannya warga Jawa Timur lagi suka kepemimpinan perempuan, kita akan siapkan kader perempuan untuk berkompetisi bersama-sama, sekaligus akan membangun koalisi terbaik untuk memenangkan Pilgub di Jawa Timur. Baik. Salah satu kader perempuan itu inisialnya salah satunya dimulai dari huruf I. Huruf I, huruf pertama. Huruf keduanya apa, Pak? Nggak dikasih bocoran aja, Pak, langsung, Pak. Kita akan sampaikan setelah tanggal 20. Hanya saya itu, tahu saya itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak narasumber, Mas Adi, terima kasih Pak Huda, terima kasih yang sudah ngajak tebak-tebakan kita tadi, Pak Rizky, terima kasih, Pak Syarif Hasan juga terima kasih, semuanya kita akan terus tunggu petanya seperti apa, manuver dari partai-partai politik dan begitu cair untuk bisa menuju ke Pilkada Jawa Timur November mendatang.